Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat-sehat. Di sini datanya tinggal 2 yang belum sempat join, Audrey sama William. Mudah-mudahan sebentar lagi mereka sempat untuk join bersama kita di sini. Dengan demikian saya lega bahwa semua mahasiswa dalam keadaan sehat ya. Dalam situasi pandemi seperti ini kita selalu was-was apakah teman kita, apakah saudara kita, apakah ya orang-orang yang kita kenal di luar sana dalam kondisi yang sama baiknya dengan kita. Kalau saya sendiri sedikit agak kurang fit hari ini karena 3 hari udah kena flu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ya paling tidak hari ini bersinnya sudah berkurang. Kuliah kemarin Yogi ya, kelasnya Yogi kemarin bersin beberapa kali. Ini hari alhamdulillah sudah berkurang. Tapi karena saya butuh istirahat jadi tidak sempat bikin kuis kuis untuk post test dan pre testnya, tidak sempat bikin untuk aktivitas Anda latihan mendesain. Tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sehat kembali. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa ini mungkin kuliah kita yang terakhir untuk sebelum libur Lebaran. Jadi edaran yang saya share di grup kemarin dari Ketua STIMIK itu pertama perpanjangan PSBB, terpaksa kita masih tutup kampus sampai minggu ini, resminya sampai minggu ini. Tapi setelah minggu depan itu sudah masuk, berdasarkan kalender akademik itu sudah masuk libur Idul Fitri, libur Hari Raya Idul Fitri. Seharusnya sudah pada mudik, tapi mudik dilarang. Jadi tetap di rumah saja. Jadi minggu depan Anda bisa istirahat sampai awal Juni. Saya berdoa, kita semua berdoa mudah-mudahan awal Juni kita sudah ketemu kembali di kampus seperti suasana yang normal seperti sebelumnya. Amin. Oke, hari ini saya akan membahas ya masih materi terkait dengan konsep desain, tapi terkait dengan layout. Ya, layout sederhananya itu adalah tata letak. Jadi sebenarnya ini masih konsep desain ya. Layout itu bagian dari konsep desain grafis. Tapi sebelumnya saya pengen review dulu tugas-tugas yang koleksi yang Anda pilih yang masuk menurut saya masih ya tidak terlalu menarik menurut saya. Bosan ya? Ya. Tugasnya bosan ya? Boleh komentar dulu di chat. Tidak, Ji. Ya, bosan tiap minggu grafik lagi. Sudah nyari-nyari tidak juga dipilih, ya. Atau Anda berharap tidak dipilih gitu, karena kalau dipilih kan berarti menjelaskan. Jadi udah yang gini aja, kalau terlalu bagus nanti kita disuruh jelasin. Calvina susah dicari. Filbert tidak terlalu ngarap dipilih ya. Ya, padahal kalau saya milih koleksimu untuk ditampilkan itu berarti ada nilai plus. Ya, itu sudah saya catat. Ya, itu sudah saya catat. Jadi kalau pilihan kamu itu saya tampilkan untuk minta Anda jelaskan, itu berarti dia punya nilai plus. Oke? Jadi jangan ragu untuk cari yang bagus. Jangan-jangan ada yang sengaja cari yang biasa-biasa saja supaya tidak disuruh menjelaskan. Ya, Henry, bimbangnya apa Henry? Susah cari yang bagus.
Ada link kemarin, sudah lihat belum? Ada link yang saya share kemarin di grup. Ya, itu situs pribadi. Ya, ada orang yang, oh, ntar ya. Ada orang yang menjadikan visualisasi itu sebagai bisnis dan dia berbisnis secara personal, secara perorangan. Itu websitenya yang saya share kemarin. Anda bisa masuk ke websitenya dan bisa lihat karya-karya visualisasinya itu keren-keren. Satu hal bahwa dia itu seorang astronom. Ya, dia seorang astronom. Apalagi namanya disiplin ilmunya adalah astronomi. Makanya banyak-banyak itu stylenya terkait dengan astronomi. Ya, kalau masuk ke situsnya itu banyak contoh-contoh bagus di sana, cantik. Oke. Minggu lalu juga kalau tidak salah siapa ya yang nanya, Heidi atau siapa? Saya sempat tunjukin tapi semua sudah pada keluar. Sempat tunjukin bagaimana kita searching apalagi contoh-contoh visualisasi yang bagus-bagus. Oke, tentang kalau dia terkait teori, ya Henry katanya bingung. Ini color kadang lari ke value atau warna atau apa gitu. Nah udah, komentar aja dulu. Ya, komentar aja dulu. Nanti kan kita bisa koreksi. Ya, oke. Nah, kita lihat dulu apa yang sudah dikoleksi. Saya cuma dapat 2 yang menurut saya menarik untuk kita bahas. Pertama, ini. Silahkan. Ya, Henry, silakan Henry. Ya, hmm, oke, thank you Henry. Ini websitenya, ya. Ini sebuah visualisasi yang setuju. Kalau Henry pilih ini, saya setuju. Ini keren. Ya, cuma ada beberapa yang saya coba telusuri, saya tidak temukan. Ini adalah indeks kebahagiaan warga di sejumlah negara. Ya, World Happiness Report. Ya, ini up to date. Jadi dia selalu baru karena ini live. Jadi kalau kita tunjuk negara mana, kita bisa langsung tahu. Nah, ini ada 7 parameter tadi dijelasin oleh Henry, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7. Kemudian kolom yang paling kanan ini overallnya, jadi keseluruhan total dari skor 1 sampai 7 ada di mana dia. Nah,
paling tidak yang menggembirakan di sini Indonesia itu tidak dibawa-bawa amat, ya. Artinya kita masih happy lah, ya masih masuk kategori warga yang happy di dunia ini, ya. Dibandingkan ini, coba Anda bandingkan, jumlah penduduknya gede banget nih, ya, India, tapi dia masih jauh di bawah kebahagiaan kita, alhamdulillah. Ya, itu ceritanya itu, ya gambar ini. Nah, parameternya macam-macam, ada penghasilan per kapita, pendapatan per kapita, dukungan sosial, kesehatan, ya, kemudian kebebasan, ya, yang ini freedom to make choice, kebebasan, generosity, apa ya generosity itu? Kemudian perception of corruption dan dystopia. Nah, nanti bisa dibaca di websitenya. Nih ada lokasinya. Nah, ini menurut saya satu desain yang keren, ya, dari segi visualisasi, dari segi desain bagus. Cuman Henry tidak menjelaskan tentang komposisi warna, ya. So, saya tanya, ini kira-kira menurut Anda, ini komposisi warnanya apa? Oh, kalau saya pindah ke Meet ini, ya gambarnya hilang. Saya mau lihat chatnya. Ya, ini kalau saya tunjuk, ini nama negaranya ada di sini. Ya, ini United States. Ternyata United States itu nggak happy-happy amat kalau dibandingkan dengan Finland. Finland, Denmark, Switzerland, Norway, Norwegia, Iceland. Iceland ini orangnya nggak ada susahnya loh. Islandia. Oke, kita ada di sini. Ini China, ini Indonesia, Pakistan. Saya nanya, secara desain, secara warna ini kira-kira bagaimana? Tulis di chat. Indonesia paling dermawan kedua, ya. Saya tanya dulu, ini oh Putri sakit, oke. Ini kalau kita kembali ke teori warna, ini warnanya apa? Apa? Skema warna yang dominan itu apa? Analogus, Beatrice. Kenapa analogus, Beatrice? Kenapa analogus? Menurut Beatrice analogus. Bisa kasih alasannya? Ya, menurut Beatrice analogus. Kenapa menurut Beatrice analogus? Ntar Calvina siap-siap. Kenapa split komplementer? Lalu kita simpulkan mana yang benar, ini analogus atau split komplementer. Henry bilang triadik. Oke, kita cek nanti sebentar. Triadik. Halo, hola.
Beatrice dulu, kenapa analogus Beatrice? Warnanya mirip-mirip. Kok kaidahnya analogus gimana? Analogus artinya dia bagaimana? Analogus artinya warnanya berdekatan, bukan mirip, warnanya berdekatan. Secara umum ya memang kelihatannya dia warnanya berdekatan. Eh, tapi lihat ada birunya, ya. Ada birunya. Dominan, secara dominan memang ini mirip dengan analogus. Merah sama kuning itu berdekatan, ya. Eh, kita lihat ini. Sebentar saya ambil ini dulu. Transition. Ups, salah. Bentar ya. Window. Oke, ini teori kita. Ya. Lihat analogus itu kalau warnanya bersebelahan. Jadi kalau Beatrice sebut merah, orange, kuning, oke, masuk analogus. Tapi di sana ada biru. Ya. Kalau Kalau Henry menyebut triadik itu jaraknya sama. Jadi 3 warna yang jaraknya sama. Ya. Sementara di sana ada warna biru. Ya. Di sana ada warna biru, saya kembalikan dulu ke sini. Ya, ada warna biru, ada merah, ada kuning. Kan? Jadi, kalau kita lihat lagi teorinya di sini, ya, bahwa warna birunya ada di sini. Lihat. Ya. Jadi paling mungkin adalah kalau bukan tetradik, dia adalah split komplementer. Jadi biru sama merah orange. Ya. Ini biru muda, orange sama kuning, ya bisa jadi dia tetradik. Ya, ada empat warna dasar yang dilibatkan di sana. Oke? Ya, teori warnanya Henry tidak sebutkan dalam emailnya. Kalau rectangle Filbert itu sama dengan triadik. Jadi kalau triadik 3 warna dengan jarak sama. Ya, 3 warna dengan jarak sama. Kemudian rectangle itu 4 warna dengan jarak sama. Ya, karena dia bentuknya bujur sangkar. Oke? Next. Ini silakan yang milih ini. Ya, Hedi. Apa? Shape, oke. Shape dan color, oke.
Nah, itu banyak warnanya loh. Kalau saya lihat ini tetradik. Lanjut, ini cerita apa sebenarnya? Mm-mm. Ah, Oke, hal lain? Ya, oke, thank you, Heidi. Aha, eh, kenapa saya minta Anda mencari koleksi, mencari contoh-contoh, ya, visualisasi? Karena ya di samping Anda lihat bagaimana teorinya dan bagaimana implementasinya, Anda juga belajar untuk membaca diagram, membaca visualisasi. Ya, saya kembali dulu ke punyanya Henry tadi. Di sini saya melihat dan saya memahaminya dengan sangat jelas. Tapi ketika saya mau membuat sendiri diagram yang seperti ini, visualisasi yang seperti ini, ada pertanyaan yang saya tidak temukan, ya, karena eh, kalau tingkat kebahagiaan itu dari bawah ke atas, jadi makin paling atas adalah paling bahagia. Nah, saya tidak temukan jawaban kenapa ada yang di kanan, ada yang di kiri. Jadi mana yang lebih bahagia, yang di sini atau yang di sini, gitu kan? Gitu. Apakah dia cuma random saja supaya tidak bertumpuk atau bagaimana? Itu perlu kita cari tahu juga, ya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu mestinya ketika kita melihat sebuah desain itu harusnya kita pikirkan, ya. Apalagi kalau bicara visualisasi. Selain sisi desainnya, yang paling penting adalah ini data, kemudian ini data cerita tentang apa dan bagaimana cara digambarkan. Ya kan? Ini tadi cukup jelas datanya cerita tentang apa, ya. Tapi bagaimana cara menggambarkannya? Kalau bagi saya sendiri masih ada pertanyaan, ya. Kenapa? Bagaimana menentukan dia di kiri apa di kanan? Kalau dari bawah ke atas berarti memang misalnya tingkat GDP-nya berapa gitu kan? Maka ini berarti GDP-nya paling bawah, paling atas. Tapi antara yang merah ini sama merah mana yang sejajar ya? Kalau dia sama-sama sejajar misalnya, kapan dia di kiri, kapan dia di kanan. Ya, bagaimana menentukan yang kiri dan yang kanannya? Oke, itu. Jadi ketika Anda melihat sebuah visualisasi, yang harusnya muncul di pikiran Anda itu adalah ini bikinnya bagaimana, datanya dari mana, kemudian bagaimana olahannya, dan bagaimana dia melakukan plotting, ya, itu. Lebih dominan shape-nya. Oke, shape-nya juga unik karena dia mengambil bentuk hewan, ya, itu. Oke, kemudian yang ini. Nah, ini menarik karena menariknya adalah kadang kita tidak terpikir gitu kan. Ya, kalau saya menilainya ini kadang-kadang kita tidak terpikir. Ada aja orang yang memikirkan hal ini. Ini adalah data bagaimana popularitas dari anjing. Ya. Sumbu X itu adalah data berdasarkan intelligence, ya, cost,
longevity, grooming, elemen, appetite, cara makan. Ya, nah kemudian yang paling yang sumbu Y itu adalah popularitas. Dari dua parameter ini itu dikelompokkanlah anjing-anjing, jenis-jenis anjing itu dalam 4 kuadran. Ya, dalam 4 kuadran. Yang paling atas, kita sebut aja ini kuadran 1 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya, biasanya gitu ya. 1, 2, 3, 4. Yang kuadran 1 ini betul yang tadi dikatakan Heidi adalah anjing atau jenis-jenis anjing yang paling banyak dicari, harganya mahal dan orang memeliharanya bangga gitu ya. Itu. Padahal yang di bawah juga sini anjing yang cukup berharga tapi tidak terlalu dicari. Ya. Tidak cukup berharga. Cukup berharga artinya dia punya kualitas, dia punya tingkat ada intelligence, size, kemudian jenis-jenisnya, fungsinya itu sebenarnya cukup ya bernilai tapi tidak terlalu dicari, maka disebut overlooked treasure, terlewatkan ya, harta yang terlewatkan. Yang di kiri sini kasihan itu adalah anjing yang lebih sering diabaikan ya, lebih sering diabaikan. Kenapa? Secara nilai dia lebih rendah, kemudian secara popularitas juga dia tidak terlalu dikenal ya, itu. Kemudian ini kadang-kadang orang tidak terlalu tertarik ya, orang tidak terlalu tertarik itu. Nah, kalau anjingnya menghadap, ini yang menarik adalah bagaimana mereka mendesain visualisasi ini. Kalau anjingnya menghadap ke kiri itu berarti masuk kategori anjing yang tidak terlalu cerdas ya. Kalau dia menghadap ke kanan itu berarti anjingnya anjing pinter katanya ya, itu. Jadi ini bulldog termasuk anjing yang tidak cerdas, anjing yang bodoh ya. Ini anjingnya bodoh ya. Hampir semua, bukan tidak semua juga, tapi lebih banyak anjing yang ada di kelompok ini itu anjing yang masuk kategori bodoh. Kenapa? Hampir semuanya menghadap ke kiri. Ada yang ke kanan tapi lebih banyak yang menghadap ke kiri. Di sini juga itu. Kemudian ukuran. Jadi ukuran di sini bukan menunjukkan berapa banyak yang memelihara, tapi lebih kepada berapa rata-rata ukuran dari anjing itu. Ya. Kemudian ini adalah fungsi. Warnanya menunjukkan jenis anjing atau fungsi, itu sering dipakai untuk apa? Itu. Ada yang memang untuk mainan. Ya, ada yang untuk mainan, ada yang untuk berburu. Ya, ada yang membantu pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini waktu lihat ini saya setelah dikirimi sama Heidi, ini saya lihat bahwa ini sebuah visualisasi yang mungkin orang-orang tidak terpikir, tapi kok mereka sampai bisa bikin seperti ini. Ya, saya jadi penasaran datanya seperti apa. Nah, seperti itu loh Anda mencari contoh ya. Mencari contoh visualisasi yang akan Anda pilih untuk dijadikan koleksi. Oke. Sekarang kita lanjut. Apa itu layout? Ya, layout adalah pengaturan tata letak. Jadi bagaimana elemen-elemen desain itu kita tempatkan di dalam sebuah halaman. Ya, bagaimana kita meletakkan elemen-elemen desain di dalam sebuah halaman. Ya, ada istilah komposisi abstrak yang menjadi dasar estetika dari desain. Kenapa disebut komposisi abstrak? Saya kasih contoh begini. Ketika Anda memasang figura di dinding, ya, ketika Anda memasang sebuah figura di dinding, itu ada feeling. Ya, ketika Anda tanya orang, ya, ketika Anda bertanya pada orang, orang akan memberikan pendapat terlalu tinggi, terlalu rendah,
terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Ya kan? Nah, ukurannya apa coba? Ya, tidak ada di dinding itu garis, tidak ada di dinding itu apalagi namanya panduan sehingga itu bisa dikatakan terlalu tinggi, terlalu rendah, atau terlalu ke kanan, atau terlalu ke kiri. Ya, atau kalau misalnya saya menggeser tempat duduk ini ya, maka Anda spontan langsung bilang ini Bapak terlalu ke kiri apa kanan nih? Terlalu ke kanan kalau saya, sisi saya, karena saya geser ke kanan. Ya, padahal tidak ada panduan, tidak ada garis, tidak ada apa-apa yang mengatur saya harus di mana. Ya, nah saya pun kalau nyari tempat duduk, ya saya duduk atur supaya baru saya nyaman dengan posisi ini. Kenapa? Saya merasa ada di center dari layar saya. Ya kan? Nah, center dari layar saya itu abstrak. Tidak ada garis di sini. Ya, tidak ada garis di sini. Ya kan? Itu yang kita sebut invisible layer. Jadi seolah-olah ada yang memandu kita ketika kita mengatur sebuah perletakan, ya. Ada yang seolah-olah memandu kita, ini agak ke kiri, ini agak ke kanan, ini tidak di sini, ini sebaiknya di sebelah sana. Ya, itu urusan layout itu kayak gitu. Ya, saya kasih gambaran begini. Ya, yang mana yang kita sebut invisible layer? Saya tanya, kira-kira kalau saya minta Anda untuk menempatkan sesuatu di sini, Anda akan taruh di mana? Ya, kalau Anda menempatkan sesuatu di sini, Anda akan taruh di mana? Di tengah. Beatrice bilang di tengah. Henry bilang tergantung focal point. Nah, kita belum ngomong focal point, Henry. Ya, Filbert bilang atas kiri. Ya, Filbert bilang atas kiri. Tengah-tengah. Heidi bilang tengah. Nurul bilang tengah. Jervin bilang tengah. Ya, focal point itu kalau sudah ada elemennya. Ya, kalau sudah ada elemen terus kita berniat mau jadikan elemen itu sebagai focal point, ya maka kita berikan atribut-atribut yang bisa menjadikan dia focal point. Tapi di mana kita mau taruh dia coba? Di atas halaman ini. Di atas halaman ini menurut Anda. Ya, tadi siapa bilang di kiri atas? Filbert. Ya. Ya, Filbert bilang di kiri atas. Kenapa di kiri atas, Filbert? Lebih lebih rapi. WK. Aduh. Oke. Ya. Ya, kalau di kiri atas, ya asumsi kita membaca itu dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Maka pilihan pertama mungkin akan di kiri atas. Masuk akal kan? Coba, apa aturannya yang harus membuat kita mesti taruh di kiri atas? Atau yang bilang di tengah? Ya, kenapa di tengah? Apa aturannya? Nggak ada. Tahu-tahu kita taruh aja di tengah. Ya kan? Di tengah juga nanti kita seperti merasa kalau seandainya ini geser sedikit ke atas, itu kita pegel. Ya enggak? Ya. Pegel tuh lihatnya maunya agak turun, maunya agak naik, maunya agak ke kiri, maunya agak ke kanan. Nah, itu kita seolah-olah melihat ada garis imajiner. Itu yang disebut dengan invisible layer. Ya.
Seolah-olah ada garis sumbu di sini vertikal dan horizontal yang membawa kita untuk menempatkan objek ini di sini. Ya, eh, kalian mengatur ruangan kosong, kamar, ya, tempatkan satu kursi, coba di mana Anda letakkan, ya, itu. Nah itu seolah-olah ada garis yang memandu. Ini sebaiknya di sini. Ini seimbang. Ini berat di kanan. Ini berat di kiri. Nah itu yang kita sebut dengan invisible layer. Itu yang menjadi dasar orang membuat layout. Setelah ada objek ini di sini, ya, setelah ada objek ini di sini, maka acuan apalagi namanya referensinya berubah lagi, ya. Kalau saya minta tempatkan objek berikutnya, ya, maka dia tidak lagi berorientasi pada keseluruhan ruang ini, tapi dia berorientasi pada objek yang sudah ada. Sehingga garis-garis yang mengaturnya itu kira-kira seperti ini. Lihat. Nah, ini acuan baru. Ya, ketika kita meletakkan sesuatu, kita akan menggunakan rujukan yang baru berdasarkan objek ini dan ruang ini. Itu yang disebut dengan invisible layer. Garis ini kita nggak lihat. Ya, garis ini kita nggak lihat. Garis ini ada tapi kita tidak lihat. Seolah-olah ada. Ya, ini yang saya istilahkan invisible layer. Oke? Nah, ini contoh. Lihat, biasanya ini cover buku didesain seperti ini. Gitu? Jadi dia tidak diletakkan seperti berhamburan begitu saja. Ya, ketika Anda meletakkan elemen-elemen desain, ya, itu jangan ditaruh seperti dihambur kemudian ditempel. Ya, nanti minggu kuliah kita yang berikutnya siap-siap kita nanti latihan-latihan dengan layout, ya. Ya, ada garis-garis yang mengatur. Walaupun garis-garis itu tidak kelihatan. Kenapa ini diluruskan ke sini? Ya, itu. Kenapa kita menggunakan rata kiri, rata kanan? Kenapa kita pakai rata kanan? Kenapa rata tengah? Ya, lihat. Kalau ini saya bikin rata tengah, maka ini kehilangan orientasi. Bisa dibayangkan? Ya, kalau ini katakanlah ini teks, ini gambar, kemudian teks dengan gambar ini saya taruh rata tengah, ini juga rasanya pengen kita taruh di tengah. Ya. Itu. Nah, itu yang kita sebut dengan invisible layer. Ada garis-garis yang mengatur yang kita tidak lihat. Ya. Itu itu yang disebut by feeling. Ya. Nah, sebenarnya ada acuan-acuan. Misalnya ketika kita menempatkan gambar figura di dinding, ya, itu acuannya itu biasanya ketinggian mata. Ya, kenyamanan kita melihat tanpa harus mendongak berlebihan atau menunduk berlebihan. Nah, ketika kita harus mendongak berlebihan berarti gambarnya ketinggian. Itu. Ya kan? Tengah-tengah ruang, garis pintu. Ya, jangan meletakkan sesuatu yang nanti orang lewat kemudian nabrak. Orang lewat di pintu itu memotong jalan. Nah, itulah acuan-acuan kita ketika kita membuat layout. Itu yang disebut dengan invisible layer. Nah, kalau kita bicara layout dari sisi desain grafis, desain visual, itu berarti kita lebih terkait dengan bagaimana cara orang membaca informasi di dalam desain kita. Ya, tadi Filbert mengatakan kiri atas. Nah, kalau ngikuti aturan ini, kalau tadi diumpamakan sebagai kertas, ya,
maka yang pertama paling cocok itu taruh di kiri atas. Kenapa? Menurut diagram, menurut kajian layout, ada yang disebut dengan eye flow. Eye flow itu adalah bagaimana mata kita menelusuri sebuah desain. Ya, ketika kita melihat selembar kertas misalnya, ya, maka bagian mana yang pertama kita lihat? Ya, kalau tadi Pak Henry mengatakan focal point-nya. Nah, focal point-nya mau kita taruh di mana? Ya, focal point-nya mau kita taruh di bagian mana? Itu layout. Ya. Nah, kalau kita melihat sebuah halaman, itu kecenderungan kita selalu melihatnya seperti ini. Aliran mata kita itu seperti ini. Ya. Kecenderungan kita itu berdasarkan kecenderungan kita membaca dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah. Jadi alirannya akan selalu seperti ini, cenderung seperti ini. Kenapa? Bawaan kita selalu melihat kiri dulu, baru ke kanan. Ya toh, karena kita membacanya dari kiri ke kanan, lalu kemudian dari atas ke bawah. Jadi aliran matanya itu seperti ini. Nah, ketika kita membuat layout, kita ikuti pola itu, maka informasi akan ditangkap oleh pembaca secara hierarki, ya, secara hierarki. Dan tipsnya adalah minimalkan gerakan mundur. Jadi kalau Anda meletakkan informasi di sini, itu berarti akan memaksa orang bergerak mundur. Itu maksudnya, ya. Itu menyebabkan informasi yang diletakkan di sebelah sini itu fail. Fail artinya dia tidak akan menarik perhatian. Ya, dia tidak akan menarik perhatian. Kenapa? Ini memaksa orang mundur. Nanti ada sebentar namanya Gutenberg diagram, saya kasih lihat. Ya, jadi ketika kita mendesain halaman, paling dasar adalah ikuti eye flow-nya orang membaca. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Sehingga bagian penting itu taruh di atas sini. Ya, lalu informasi utamanya di sini, kemudian informasi penutupnya di sini. Dengan begitu informasinya akan mengalir. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Gutenberg diagram. Mengikuti tadi eye flow ini, ya. Aduh, maaf. Ya, mengikuti ini. Lihat, ini adalah primary optical area atau entry point. Artinya, apapun yang ada di sini, itu pertama mata kita akan selalu ke kiri atas. Ya, jadi kalau misalnya dihubungkan dengan focal point atau point of interest, kalau Anda ingin meletakkan focal point di sini, ya, maka elemen itu harus dibuat sedemikian supaya cukup kuat untuk melawan bahwa ini adalah dead spot. Dead spot artinya daerah sini biasanya orang tidak lihat nih. Ya, ini dead spot, ini dead spot. Gitu. Ya, tapi kalau kita mau dia eye catching, maka focal point-nya didesain kemudian tempatkan dia pada entry point, pada primary optical area. Ya. Kemudian ini exit. Oke, lalu berlawanan artinya kita bergerak mundur melawan. Kita sudah ada di sini terus dipaksa ngelihat ke atas, gitu. Ya, perhatikan desain majalah. Kenapa desain majalah itu semuanya hampir seragam? Ya, judul majalahnya di sini, nomor apa lagi namanya? Nomor majalah di sini. Terus headline-nya di sini atau di sini. Jarang tuh taruh di sini. Ya. Di sini paling nanti hadiah langsung atau undian berhadiah mobil, gitu kan? Nah, itu kan menarik. Jadi akan dipaksa untuk dilihat ke sini. Kenapa? Karena di sini adalah dead spot. Ya, area yang kurang menarik perhatian dibandingkan area ini, dibandingkan dengan alur ini. Oke? Ini acuan kita dalam menyusun konten, menyusun elemen dalam sebuah halaman. Namanya Gutenberg diagram. Berdasarkan eye flow, aliran mata. Oke.
Nah, tapi iFlow bisa berubah berdasarkan desain halaman. Contoh, ini adalah desain halaman yang folded. Tahu folded? Apalagi terlipat, ya, terlipat gini. Jadi kalau saya umpamakan ini, ya, saya lipat dua. Folded itu seperti ini. Ini folded, gitu, terlipat. Itu iFlow-nya lain lagi, karena begitu kita membuka ini, yang pertama kita buka, kalau misalnya ini cover buku, ya, kalau misalnya ini cover buku, kita buka begini, yang pertama kita lihat adalah bagian yang terpapar duluan ketika covernya kita buka. Ya, itu. Sehingga kalau misalnya desain fisiknya folded, terlipat, maka entry-nya di sini. Kemudian ke kiri, kemudian ke halaman sebelah, baru kemudian exit-nya kembali ke sini. Nah, berarti ketika kita membuat desain dan desain itu terkait dengan fisik, ya, desain fisik, maka entry point iFlow-nya juga harus kita perhatikan bahwa itu berubah. Oke? Tapi kalau kita bicara bicara visualisasi jarang kok. Kecuali kalau kita mau bikin visualisasi yang akan ditaruh di brosur, ya. Di brosur itu biasanya seperti ini. Brosur booklet. Jadi bagaimana kita mengatur tata letak supaya iFlow-nya terikuti. Oke? Nah, sementara di layar seperti di komputer, seperti sekarang Anda kuliah melihat ke layar komputer atau layar handphone, itu on screen, di layar, itu iFlow-nya beda. iFlow-nya itu dari atas ke bawah, kemudian nengok kiri kanan. Nengok kiri kanan. Ya, ini mungkin ada yang pernah berpikir, kenapa menu di web itu kiri kanan, kiri kanan. Ya, nah, itu pertimbangannya kira-kira seperti ini. Kenapa? Flow kita dari atas ke bawah, apalagi dengan scroll, ya, bahwa di layar itu kadang kita scroll. Jadi untuk kembali ke atas itu adalah pekerjaan berat. Ya, jadi turun ke bawah. Kemudian kita melihat ke kiri atau ke kanan. Sehingga menu kalau di web itu biasanya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oke? Jadi kita mendesain di atas kertas dan mendesain di layar, itu iFlow-nya beda. Nah, kita mesti pikirkan itu ketika kita membuat sebuah visualisasi, dan visualisasi ini kita harus ketahui ini akan disajikan dalam bentuk apa. Ya, kalau dia dalam bentuk cetakan seperti apa, kalau dia berbentuk on screen, maka perhatikan bahwa cara orang melihat di layar itu seperti ini. Oke? Nah, kemudian bagaimana keterkaitan antar elemen di dalam? Paling simpel itu kita susunnya dalam bentuk grid. Ya, grid seolah ada garis-garis, kotak-kotak, ada segmen-segmen dari halaman yang menjadi panduan kita untuk meletakkan elemen. Ya, kalau kita menggunakan grid itu dia akan lebih konsisten. Ya. Nanti kita lihat contoh ini. Lihat, ini contoh sebuah halaman buku. Ya, walaupun misalnya halaman buku ini kita lihat di kanan lebih besar daripada yang di kiri, ya, tapi sebenarnya itu sudah by design seperti itu. Ya, kira-kira gridnya itu seperti ini. Ya, itu. Nah, ini biasanya yang di sini itu penjelasan tambahan, tapi inti utamanya itu di sini. Bagian yang lebih besar. Ini adalah salah satu contoh layout. Oke. Web juga tuh ada istilah grid. Nanti kalau Anda sudah masuk ke mata kuliah desain web, itu ada pengaturan grid. Kenapa? Itu memudahkan kita melakukan layout. Ini contoh grid pada buku. Ya.
bagaimana kolom-kolom itu sudah diatur supaya dia fleksibel. Ya, kira-kira ini sih sebenarnya. Oke. Nah, tapi nanti untuk visualisasi ada lagi acuannya sendiri. Ini, ya. Ini kita tinggal lihat-lihat aja. Ya, untuk infografik ada populer layout. Di sini ada. Nanti kalau saya sudah share saya sudah share presentasi ini, ada linknya di sini untuk Anda lihat, ya. Panduan-panduan ketika kita akan membuat infografik. Jadi infografik, layout, cheat sheet. Ini adalah populer layout yang paling sering digunakan untuk infografik. Biasanya visualisasi kita sajikan dalam infografik. Beda kalau dia visualisasi exploration chart, itu biasanya dalam paper, dalam naskah, ya. Nah, itu ngikut halaman dokumennya. Tapi kalau dia disajikan untuk publik seperti infografik misalnya, nah itu ini beberapa contoh acuan. Saya pecah, ada 6 di sini, saya pecah-pecah. Ya, yang pertama ini, ya, dia sebut judulnya, saya pindah dulu. Oh, berarti tadi saya salah tempat ya. Yang ini, saya nutup. Ini ya, saya nutup tadi. Sorry. Ya, ini entry sama exitnya di sini. Tadi saya nutup foto gambar saya ada di sini. Oke. Saya pindah ke atas. Ini works well with most types of data. Jadi ini yang paling sering dipakai, ya. Ini yang paling sering dipakai. Ini polanya bagaimana informasi itu mengalir, ya. Yang atas mengundang kita untuk membaca yang di bawahnya mengundang kita untuk membaca yang di bawahnya lagi. Tapi ya tergantung juga keterkaitan informasinya, ya. Ini bentuknya juga umum, paling sering dipakai. Grid juga sih sebenarnya. Ini aduh. Ini dipakai kalau kita melakukan comparison, perbandingan, ya. Jadi ada 2 diagram yang dijadikan perbandingan. Jadi ini banding ini banding ini, ya. Kecenderungannya adalah pola simetri seperti ini, ya, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Tapi kan perbandingan itu tidak selalu 2, kita bisa saja bikin dia lebih dari 2 untuk jadikan pembanding, ya. Masih bisa diatur. Tapi kalau kita lihat sebenarnya komposisinya semuanya juga grid. Tapi ini contoh layout untuk infografik. Kemudian ini kalau datanya banyak, ya. Ini contoh kalau datanya banyak. Tapi kalau di sini sih jelasnya begitu. Penjelasannya seperti itu. Cuman saya tidak lihat bedanya dengan yang sebelumnya. Nah, ini roadmap. Ini menceritakan perjalanan. Jadi informasi yang disajikan dengan pola ini biasanya itu berantai dan sistematis. Jadi harus ini dulu, baru ini, 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 baru ini. Gitu. Ya. Nah, flow-nya ini sebenarnya tidak ada ikatan bahwa tidak harus kemudian flow-nya seperti ini. Kita bisa bikin flow yang berbeda. Nanti juga ukuran dari elemen-elemen ini juga akan menentukan apakah kita bisa menempatkannya 3 di sini atau tidak, atau mungkin cuma 1, ya, atau sekali lurus ke bawah. Cuma kalau lurus ke bawah agak membosankan, ya. Kalau dia dibikin kelok-kelok begini, itu
lebih enak diikuti. Nah, ini contoh kalau layoutnya pakai timeline. Timeline artinya ada sequence waktu, ya. Biasanya cerita visualisasi yang terkait dengan sejarah atau apalagi namanya perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, itu timeline. Biasanya lurus, tidak kelok-kelok, ya. Lurus, tidak kelok-kelok. Kemudian setiap elemen dari setiap waktu digambarkan seperti ini. Kronologi, ya, kronologi. Ini artikel ini kompleks data biasanya supaya tidak bosan itu diselang-seling, ya, diselang-seling kiri kanan gitu. Nah, masih banyak sebenarnya dan secara umum tidak ada bahwa layout itu harus seperti apa. Ya, cuman yang paling vital yang Anda ingat itu adalah yang apalagi namanya? Yang iFlow tadi. Ya, bagaimana iFlow kalau dia di satu halaman biasa, satu halaman yang folded, kemudian di layar bagaimana, itu yang sering harusnya jadi perhatian, ya. Kalau kita ini sama aja dengan yang tadi, ya, ini sama aja dengan yang tadi, timeline dan sebagainya. Ini hanya contoh bagaimana umumnya infografik itu di layout. Oke. Seingat saya itu yang ada dalam ini, masih lanjutannya tadi, ya. Kita bisa lihat contoh-contoh dari sini, tapi sekali lagi tidak ada keterikatan bahwa harus seperti itu. Oke. Yang saya ingin tekankan itu adalah ini, ya, ini bagaimana kita menempatkan elemen di dalam sebuah layout, ya, sehingga secara fungsi dia sampai, ya, dan tidak diabaikan di dalam halaman kita. Bagaimana supaya tidak diabaikan? Tempatkanlah dia pada jalur iFlow-nya. Oke. Grafik yang bagus terus ditaruh di sini itu masih tetap kalah visual, ya, masih tetap kalah visual kalau ditaruh di sini dibandingkan dengan elemen sederhana ditaruh di atas sini. Kenapa? Pertama, orang lihat itu ya langsung ke sini, ya kan? Itu karena di sini adalah entry point, primary optical area. Kalau mau dipaksa di sini, ya tadi yang saya katakan, secara focal point dia harus dibuat betul-betul kuat, baik secara ukuran, secara bentuk, secara warna. Banyak cara untuk mencapai focal point, ya. Nah, kalau dia kuat, mungkin dia bisa mengalahkan primary optical area di sini, dan dia cukup kuat di sini sehingga jadi pusat perhatian, ya. Kalau tidak ada elemen lain, ya mungkin dia akan jadi pusat perhatian di sini. Tapi kalau ada, itu kecil kemungkinan, ya, karena aliran mata kita selalu cenderung seperti ini. Kalau cetakan di atas kertas, di atas halaman. Oke. Barangkali itu dulu yang saya bisa sampaikan hari ini, nggak banyak, ya. Layout juga tidak terlalu mengikat. Yang penting kita paham bahwa ada layer invisible, ada garis-garis yang mengatur supaya elemen-elemen yang kita tempatkan di atas sebuah halaman itu tidak seperti dihambur, yang kemudian posisinya itu terjadi secara kebetulan saja, ya, gitu. Tapi ada panduan-panduan untuk membuatnya lebih teratur. Itulah layout. Oke, ada yang mau tanya dulu, silahkan. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan?
Oke. Kalau tidak ada, oh ya, sebelum saya tutup, saya pesankan, saya ingatkan lagi bahwa minggu depan kita libur dulu, ya, libur libur Idul Fitri 2 minggu, eh, berarti nanti sampai akhir Mei kita masuk kembali kalau menurut kalender itu 1 Juni, ya, menurut kalender, eh, iya, Sunday 31, ya, Monday 1 Juni. 1 Juni kita masuk kembali. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan masuk kembalinya udah kembali ke kampus, sudah normal, ya. Eh, Nanti Anda siap-siap nanti untuk layout kita coba dengan latihan aktivitas lagi menggunting dan mewarnai, ya. Tapi oke, Anda silahkan berlibur dulu, berlibur di rumah masing-masing, ya. Eh, karena resminya kalender akademik itu adalah libur Idul Fitri, ya. Kalau ada udah malas Haryogi udah malas berlibur, betul, liburnya udah kepanjangan. Ya, tapi saya tahu karena kan bagaimanapun juga setiap hari dalam minggu-minggu ini walaupun kita di rumah, kita tetap beraktivitas wajib, beraktivitas rutin, kuliah pagi sore tiap hari, ya kan? Nah, itu butuh jeda, ya, karena walaupun kita di rumah toh kita tetap beraktivitas, kerjaan kantor mengajar itu kan tetap jalan. Nah, butuh jeda juga. Untuk chart tetap dikumpul, tapi untuk minggu depan, untuk persiapan nanti setelah libur, ya. Jadi Anda boleh cari-cari dari sekarang bisa, ya. Tugas mingguan tetap dikumpul, ya, Natasha, Beatrice. Ada lagi? Temanya masih desain, ya, masih desain. Semua elemen desain yang sudah kita pelajari termasuk layout. Oke? Termasuk layout, termasuk tipografi. Oke, ada lagi? Jadi masih tentang desain. Jangan lupa Anda ketika menjelaskan itu tentang datanya sejelas mungkin, ya. Jadi jangan cuma bilang saya pilih ini karena menarik, titik, ya. Atau cuma membahas desainnya saja tapi tidak menjelaskan tentang datanya. Anda harus mencoba menjelaskan tentang datanya selengkap mungkin, ya. Karena di kita untuk visualisasi itu yang paling penting adalah data, ya. Yang paling penting adalah data. Grafik itu bercerita tentang apa, ya. Baru kemudian kita bahas konsep desainnya. Minggu depan bebas dulu, nanti apa? Maksudnya bebas apa nih? Nggak harus warna, ya. Semua elemen desain yang ada, ya. Semua konsep elemen desain. Anda mau bahas focal point-nya gimana? Anda mau bahas tipografinya, silahkan. Tapi jangan lupa bahas datanya juga, ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ya, tugasnya tetap jalan. Tapi kan 2 minggu, boleh nyari-nyari dulu 2 minggu, 3 minggu kan. Nanti menjelang masuk bulan bulan depan setelah libur Lebaran baru di email. Sebaiknya jangan email sekarang, ya. Siapa yang biasa biasa ngemailnya kecepatan? Itu nanti saya kira barang basi gitu, ya. Jangan sekarang, nanti aja kalau sudah selesai Lebaran baru kamu ngemail. Ya, apalagi kalau kalau Lebaran tuh saya jarang buka laptop. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat forum di Classroom, ya. Saya tidak lagi melayani pertanyaan tentang materi di grup. Oke?
di grup WA hanya bicara teknis, mau kuliah atau bagaimana. Kalau tentang materi kita diskusinya di forum pada Classroom Karisma ACID untuk kelas grafik dan visualisasi. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk hari ini cukup. Minta maaf tidak lengkap menunya hari ini karena ada sedikit gangguan kesehatan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi setelah libur Lebaran. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan mudah-mudahan situasinya sudah kembali seperti sedia kala. Tapi untuk itu kita masih harus berjuang. Perjuangan kita gampang, tinggal di rumah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk hari ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Natasha. Terima kasih.